Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Untuk pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Untuk memulai pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran hari ini lebih diberkahi. Baiklah, berdoa selesai. Untuk selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Anissa Azahra, Engla Islami Putri, saya sendiri Hanjeli Sugandi, ada Inayah Fadiah, Iva Darmayanti, dan Manisa Putri. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Engla Islami Putri. Kepada Engla, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai ranah kognitif taksonomi Bloom revisi Anderson, C1 sampai C6. Taksonomi Bloom setelah dilakukan revisi oleh Anderson dan Krathwohl tahun 2001, terdapat perbedaan yang tidak banyak pada dimensi kognitif. Pada revisi taksonomi Bloom ini dibagi atas dua dimensi, yaitu satu, struktur dari dimensi proses kognitif. Yang pertama adalah mengingat. Dapat mengingat kembali pengetahuan yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu memahami, membangun makna dari pesan-pesan instruksional termasuk lisan, tulisan, dan grafik komunikasi. Yang ketiga yaitu menganalisis, kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu mengevaluasi, kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap situasi, nilai atau ide, atau mampu melakukan penilaian berdasarkan kriteria dan standar. Yang kelima yaitu membuat, kemampuan menyusun unsur-unsur untuk membentuk suatu keseluruhan koheren atau fungsional, reorganisasi unsur ke dalam pola atau struktur baru. Baiklah, di sini merupakan C1 sampai C6. Yang pertama yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi. Yang kedua yaitu struktur dari dimensi, isi, jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan faktual atau factual knowledge, yaitu elemen dasar di mana siswa harus tahu akan berkenalan dengan disiplin atau memecahkan masalah di dalamnya, termasuk di dalamnya pengetahuan terminologi dan pengetahuan tentang rincian spesifik dan unsur. Yang kedua yaitu pengetahuan konseptual, yaitu hubungan antara unsur-unsur dasar dalam struktur yang lebih besar yang memungkinkan mereka untuk berfungsi bersama-sama. Yang ketiga, pengetahuan prosedural, yaitu bagaimana melakukan sesuatu atau penyelidikan dan kriteria untuk menggunakan keterampilan, teknik, dan metode. Yang keempat, pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan kognisi secara umum serta kesadaran dan pengetahuan tentang kognisi sendiri. Baik, itulah dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, yaitu Engla Islami Putri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Azahra. Kepada Anissa Azahra, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya, yaitu KKO penilaian pengetahuan berdasarkan ranah kognitif. Dapat kita lihat pada slide-nya itu, ada kata kerja operasional atau KKO edisi revisi teori Bloom. Ranah kognitifnya yang pertama mengingat C1, memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan menciptakan C6. Next. Yang ketiga, itu prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Pada bagian A, terdapat kaidah penyusunan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Tes bentuk pilihan ganda. Yang pertama, butir soal tes bentuk pilihan ganda ini merupakan salah satu bentuk tes objektif yang paling luas dan banyak dikembangkan akhir-akhir ini, karena dapat digunakan untuk mengukur berbagai tataran pengetahuan dari yang sederhana sampai yang kompleks.
Yang kedua, tes pilihan ganda terdiri atas bagian pokok soal atau pertanyaan yang disebut dengan STEM, dan bagian alternatif jawaban disebut dengan option. Opsi jawaban terdiri atas satu jawaban benar, yaitu kunci jawaban, dan beberapa alternatif jawaban yang disebut dengan pengecoh atau distraktor. Kaidah penyusunan butir tes pilihan ganda. 1. Soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. 3. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban hendaknya merupakan pertanyaan yang diperlukan saja. Soalnya, persoalan hendaknya jangan bertele-tele yang tidak relevan dengan persoalan. Next. 4. Pokok soal hendaknya jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar, atau hindarkan sifat asosiatif antara pokok soal dengan alternatif jawabannya. 5. Pokok soal hendaknya jangan menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang keenam, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. 7. Semua alternatif jawaban benar hendaknya harus sulit dibedakan dengan pengecohnya, khususnya bagi mereka yang belum mencapai tujuan belajarnya. 8. Panjang rumusan pilihan jawaban hendaknya relatif sama, atau panjang alternatif jawaban hendaknya tidak memberikan isyarat akan jawaban yang benar. 9. Pilihan jawaban hendaknya jangan menggunakan pernyataan yang berbunyi semua pilihan jawaban di atas salah, atau semua jawaban di atas benar. 10. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan ukuran besar kecilnya. Pengurutan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan peserta tes melihat pilihan jawabannya. 11. Gambar atau grafik atau tabel maupun diagram dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus berfungsi. 12. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar dan atau paling benar. 13. Butir soal hendaknya jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 14. Penempatan alternatif jawaban yang benar atau kunci jawaban hendaknya tidak mengikuti pola sistematis, sehingga tidak memberikan isyarat secara jelas kepada peserta tes tentang jawaban yang benar. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Anissa Azahra. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mainisa Putri. Kepada Mainisa dipersilahkan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu adalah perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat lebih maksimal. Kegunaan dari perencanaan evaluasi adalah perencanaan evaluasi membantu untuk mengetahui apakah standar dalam menyatakan sikap atau perilaku telah mencapai sasaran atau tidak. Jika demikian, sasaran akan dinyatakan ambigu dan akan kesulitan merancang tes untuk mengukur prestasi siswa. Yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Yang ketiga yaitu monitoring pelaksanaan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan atau belum, dengan tujuan untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Yang keempat adalah pengolahan data. Mengolah data berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Data hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kualitatif. Sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif diolah dan dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Selanjutnya, yang kelima yaitu pelaporan hasil evaluasi. Laporan kemajuan belajar peserta didik merupakan sarana komunikasi antara sekolah, peserta didik dan orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis. Laporan kemajuan dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, laporan prestasi mata pelajaran yang berisi informasi tentang pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
Peserta didik dilaporkan dalam bentuk angka yang menunjukkan penguasaan kompetensi dan tingkat penguasaannya. Yang kedua, laporan pencapaian yang menggambarkan kualitas pribadi peserta didik sebagai internalisasi dan kristalisasi setelah peserta didik belajar melalui berbagai kegiatan baik intra, ekstra, dan kokurikuler. Yang keenam adalah penggunaan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan. Laporan yang dimaksudkan untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, kemudian kisi instrumen nilai pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik, penilaian sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Penilaian dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Mainisa Putri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Inayah Fadia. Kepada Inayah dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya itu teknik, bentuk, instrumen, dan tujuan. Yang teknik ini terdiri dari tes tertulis, bentuk instrumennya benar salah, menjodohkan pilihan ganda, isian melengkapi uraian. Sedangkan tujuannya itu mengetahui penguasaan siswa untuk perbaikan proses pembelajaran, pengambilan nilai. Yang kedua, tes lisan, bentuk instrumen tanya jawab, pengecek pemahaman siswa untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, penugasan. Bentuk instrumennya itu tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok, dan tujuannya itu memfasilitasi penguasaan pengetahuan bila diberikan selama proses pembelajaran. Yang keempat itu portofolio. Bentuk instrumennya adalah sampel pekerjaan siswa terbaik yang diperoleh dari penugasan dan tertulis, dengan tujuan sebagai bahan guru mendeskripsikan capaian pengetahuan di akhir semester. Selanjutnya, D. Penskoran penilaian aspek pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metagognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah maupun tinggi, sampai tinggi. Penilaian ini berkaitan dengan capaian kompetensi dasar KAI 3 yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Seperti yang dilihat bahwa penilai pengetahuan terdiri dari tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang tes tertulis terdiri dari pilihan ganda, isian, atau melengkapi uraian. Sedangkan tes lisan, perintah kuis, dan tanya jawab. Dan penugasan, tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah, di luar sekolah, dan di rumah. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, Inayah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Iva Darmayanti. Kepada Iva dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Penilaian pengetahuan harus mengacu kepada pemetaan kompetensi dasar yang berasal dari KI 3 dan KI 4 pada periode tertentu, yaitu penilaian pengetahuan mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Kedua, prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari penyusunan perencanaan, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan pelaporan, serta pemanfaatan hasil penilaian. Ketiga, dilaporkan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Keempat, angka menggunakan rentang nilai 0 sampai dengan 100. Kelima, predikat disajikan dalam huruf A, B, C, dan D. Keenam, deskripsi dibuat dengan menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan pilihan kata atau frasa yang bernada positif. Seperti pada skema di atas, penilaian pengetahuan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes tertulis dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Melakukan analisis KD, menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD,
menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan mengacu pada kaidah-kaidah penulisan soal, menyusun pedoman penskoran, melakukan penskoran berdasarkan pedoman penskoran. Selanjutnya. Seperti pada skema di atas, penilaian pengetahuan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Kedua, tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan, dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Ketiga, penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Tugas dapat dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai karakteristik tugas. Tugas tersebut dapat dilakukan di madrasah atau sekolah, di rumah, atau di luar madrasah atau sekolah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Yufa Darmayanti. Dengan berakhirnya materi dari IPA tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 1 pada pertemuan hari ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak maaf jika ada kesalahan. Untuk selanjutnya kita lanjut kepada sesi pertanyaan dan penambahan jawaban yang akan dilanjutkan di e-learning masing-masing. Kepada teman-teman sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.